Tasya mau ngasih kado apa? Tausiah. Oke. Jelasin dulu tuh. Hah? Chef Aiko tadi nunduk, Iya, kenapa? kasihan. Kenapa? Kenapa nunduk tadi? Waktu disebut namanya A. Tadi apa Aiko, sih yang B, kedua? asik sekali. Asik loh. Asik loh katanya. Asik loh gitu ya. Berarti yang bener Chef Aiko anaknya asik loh. Nah kalau digabung enak gitu, tapi Itu kalau enak misalnya ya. chef asik loh gitu. Kirain Oke. kepikiran ganti nama gitu. Jangan udah keren Chef Aiko. Nah ini berikutnya Ustadz Syam mau menjelaskan bagaimana caranya mengendalikan nafsu meski nafsu adalah fitrah. Nafsu Silakan, adalah Ustadz fitrah. Syam. Oke, nafsu adalah fitrah. Nafsu adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah. Nafsu itu Allah yang ciptakan. Untuk apa? Untuk memuliakan kita. Sebenarnya nafsu itu diciptakan untuk memuliakan manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Jadi sholat aja, nyembah Allah aja. Berzikir aja malaikat tuh. Kalau iblis, nafsu doang, gak ada akalnya. Tapi manusia di antara keduanya ada akal dan juga ada nafsu. Ketika nafsunya lebih besar daripada akalnya, maka disitulah mereka tidak menyembah Allah atau mendurhakai Allah. Tapi ketika akalnya lebih diutamakan, apa di sini akal, Bu? Apa di sini akal? Akal adalah termasuk hati dan juga pikiran yang diberikan Allah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh jin dan manusia itu kebanyakan di dalam neraka jahanam. Mereka bukannya tidak punya akal, tapi mereka punya akal, tapi tidak dipakai untuk berpikir. Mereka punya hati, tapi tidak dipakai untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Matanya tidak dipakai melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Telinganya tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan. Hei, zina itu haram. Hei, jangan dekati zina. Maka dari itu, kalau mereka sudah tidak menggunakan itu semua, apa kata Allah? Ulaika kal an'ami. Mereka seperti binatang. Balhum adhal. Bahkan lebih buruk daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Bahayanya. Ini bahayanya. Bagaimana cara mengendalikannya? Kita kan tahu ini fitrah. Caranya bagaimana? Sebelum saya menjelaskannya, coba lihat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan dekati. Jangan dekati zina. Bagaimana kita tahu kalau zina itu tidak boleh? Dengan berilmu. Salah satu caranya mengendalikan hawa nafsu adalah mencari ilmunya. Bahwasanya nafsu itu akan mengendalikan kamu. Nafsu itu akan berusaha mengendalikan kamu. Dan ingat, iblis, setan itu Bu adalah makhluk Allah yang paling sabar. Ya, jadi kalau mau cari makhluk Allah yang paling sabar, dialah setan. Kalau mau belajar sabar, belajarlah sabar dari iblis. Belajarlah sabar dari setan. Sabar dan istiqomah ya Ustaz. Sabar dan istiqomah. Tidak pantang menyerah iblis itu. Ketika menggoda Adam, bukan satu kali Bu. Itu khuldi, makan. Tidak. Tapi berulang kali. Sehingga Nabi Adam alaihissalam merasa bahwa itu bukan godaan setan. Itu dari dirinya sendiri. Begitulah setan menggoda kita. Setan menggoda kita sedikit demi sedikit. Akhirnya kita pikir itu bukan godaan setan. Tapi itu fitrah dari diri saya. Padahal sebenarnya itu adalah godaan setan. Ingat bagaimana caranya kita tahu ini? Adalah dengan berilmu. Cara yang kedua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Diperintahkan, katakanlah kepada orang yang beriman laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangannya karena dari mata turun ke laki-laki. Kalau perempuan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Wa yahfadna furujahunna. Kalau perempuan juga disuruh tundukkan pandangan. Berarti kalau perempuan dari mata turun ke mulut biasanya. Karena ketika melihat sesuatu pasti diomongin, jelek banget bajunya. Jilbab itu udah berapa tahun itu jilbabnya dari pengajian itu.
Wa qul lil mu'minin. Ini menundukkan pandangan cara kedua. Yang pertama adalah berilmu, tahu ilmunya. Yang kedua adalah menundukkan pandangan. Yang ketiga, selalulah minta pertimbangan dari akal dan juga hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ketika Allah sudah memberikan petunjuk, kita selalu minta sama Allah supaya Allah tidak melencengkan kita. Karena ketahuilah, innahu kana fahisha. Jangan dekati zina karena mendekatinya adalah fahisyah. Apa itu fahisyah? Fahisyah itu artinya memalukan, shame, memalukan. Fahisyah, fahisyah itu artinya adalah vulgar. Fahisyah artinya vulgar. Fahisyah itu artinya bisa jadi binatang buas. Binatang itu tidak pakai baju. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan itulah jalan yang sesat kata Allah. Kalau kamu dekati zina ketika kamu sudah masuk itu seperti jalan tol, tidak ada tempat putar. Tidak ada untuk putar balik, bablas sudah. Wasa asabila. Sadaqallahul azim. Makanya perbanyak ibadah, jadi tidak ada waktu untuk berdosa. Amin. Insyaallah. Perbanyak minta doa karena kita butuh bantuan Allah untuk terhindar godaan. Dan perbanyak keyakinan ada pahala. Sehingga orang, ngapain aku melakukan ini? Padahal ada pahala yang lebih bagus. Dan yang utamanya, hati-hati nih. Apa itu? Kendalikan akalnya dan puasakan anggota tubuhnya. Oke. Kalau cowok berawal dari mata turun ke? Hati. Kalau perempuan dari mata turun ke? Biasanya mulut. Bukan Kinos yang bilang ya. Baiklah, kenapa? Tapi memang benar Rasulullah SAW mengingatkan pada kita perhatikan masa muda kita sebelum masa tua, perhatikan masa lapang sebelum masa sempit. Karena biasanya masa muda itu potensi untuk berbuat keburukan sama dengan potensi berbuat untuk kebaikan. Karena kan lagi tinggi-tingginya nih ya hawa. Semangatnya. Lagi Bisa melakukan semangat-semangatnya. apapun ya. Makanya hebat, muda-muda yang soleh tuh hebat. Darah muda. Darah muda. Tobatnya anak muda itulah tobat sesungguhnya. Karena dia masih mampu berbuat dosa tapi dia tahan. Dan tobatnya orang tua. Tobat sewajarnya ya. Baiklah lanjutnya kita akan mendengarkan ada kisah tauladan dari Ustazah Oki. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetaplah di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.